muncul ya slide-nya. Oke, belum lagi di-upload. Tunggu sebentar ya. Masih 70%. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gamification. Tapi gamification hari ini adalah gimana kita coba mengimprove gamification kita gitu ya, dan menggunakan teori UI UX seperti itu. Biasanya kan kita gunakan gamification untuk mengimprove UI UX gitu kan. Kan gamification salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk mengimprove UX kita agar si user kita itu lebih tertarik gitu ya, lebih tertarik tanpa disadari gitu ya, setelah menggunakan gamification di dalamnya. Sebelum itu, gamification itu apa sih? Nah, gamification itu adalah menambahkan mekanik game di dalam sebuah non-game environment. Bisa jadi website, bisa jadi mobile ya kan. Nah, biasanya digunakan untuk learning management system atau aplikasi-aplikasi belajar gitu ya, aplikasi belajar atau yang berhubungan dengan bisnis. Nah, fungsinya apa? Untuk meningkatkan partisipasi di dalam sebuah sistem atau produk gitu ya. Nah, goalsnya adalah untuk engage sama consumer, employee, and partner to inspire, collaborate, share, and interact. Ini kita singkat-singkat aja ya teman-teman, udah belajar ya di UX dan gamification. Atau di sini ada yang uh, bukan UIX. Nggak apa-apa ya, kita review lagi kalau gitu. Salah satu gamification di education ya, ada salah satu yang bagus, Duolingo. Nah, nanti kemungkinan ada beberapa example. Oke, ada beberapa example uh, dari Duolingo ya, sama Shopee. Karena menurut saya kedua aplikasi tersebut gamification-nya udah bagus banget gitu ya. Kalau untuk Duolingo, dia sangat mempermudah user ya, dari segi tampilan dan sangat interaktif. Nah, kalau untuk Shopee lebih ke menguntungkan si
usernya, tapi uh, dengan cara yang sangat menyenangkan membuat gamification-nya. Kalau teman-teman suka main ya, ada waktu itu saya pernah, biasanya kan kalau e-commerce itu kan perempuan ya. Nah, waktu itu ada saya ngobrol sama salah satu murid ya, kebetulan bapak-bapak, dia pakai dia pakai uh, gamification permainan-permainan di salah satu e-commerce tersebut gitu, karena memang katanya menyenangkan gitu ya. Jadi cewek dan cowok pun tertarik untuk main. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya kata beliau, dia keuntungannya karena levelnya udah tinggi kali ya, mungkin dapat poin untuk redeem apa. Nah, redeemnya digunakan untuk dipakai untuk istrinya. Gitu. Oke, ini untuk education. Nanti kita akan bahas ya. Ini untuk Duolingo juga ya. Nah, nanti ini kita akan bahas juga. Duolingo itu kan bahasa ya. Education juga ada beberapa contoh. Nah, kita harus, nah ini untuk yang fitness dan ini satu lagi Canva ini sebenarnya kemasukan gambar ya. Yang sebelah kiri itu fitness ya. Kalau nggak salah itu adalah aplikasinya namanya apa? Fitness yang di ini di fitness yang di iPhone. Itu salah satunya ya. Dan dia pakai badge gitu, biar orang lebih tertarik. Nah, ini ada yang ketika udah desain 200 desain ya di Canva, ini flashback dulu ya. Ini salah satu gamification di Shopee ya. Ada yang puzzle, ada yang mencocokkan, dan lain-lain. Nah, ada beberapa event gamification ideas nih. Ini kita flashback dulu ya. Yang dimana kalau kita bingung gitu ya buat suatu gamification, kita bisa memasukkan beberapa event-event ini, bisa puzzle, foto kontes, challenge, bingo, shoutout, icebreakers. Nah, kalau teman-teman di Figma ya, di Figma tuh juga ada banyak plugins untuk game. Kalau teman-teman suka search ya, tes. Tolong kabari ya kalau suara saya terputus. Sebentar saya. Oke, lanjut. Sosial media, kontes annual, leaderboard. Nah, kenapa leaderboard? Karena kita itu sangat kompetitif gitu ya. Kadang suka kompetitif dengan teman kita sendiri. Nah, itu kita berusaha untuk menjadi uh, yang paling atas, yang paling juara gitu. Oke, next berikutnya batch ya, contohnya tadi live polling quizzes, networking challenge, scavenger hunt, trivia, sponsor engagement, early check-in. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung memasukkan gamification apa yang cocok di aplikasi teman-teman dan di produk teman-teman, teman-teman bisa consider beberapa gamification ideas yang di sini. Oke, game elemen ada point, badge, avatar, leaderboard, performance gaps, graphs, meaningful stories, sama teammates. Ini ada beberapa hal elemennya. Nah, ini contohnya poin. Nah, ini aplikasi Telkomsel ya, kalau teman-teman yang harian tuh
Stem berhadiah, dia kalau misalkan udah berapa kali stem, teman-teman bisa redeem untuk kuota gitu ya. Nah, ibarat kata kita perlu kuota yang mungkin cuma dipakai 1 hari gitu ya. Ini akan sangat menguntungkan bagi si usernya. Dan akhirnya apa? Akhirnya usernya merasa engage ya dengan aplikasi tersebut, sehingga dia mau datang lagi, mau streak lagi gitu ya, datang terus gitu ke aplikasinya. Nah, keuntungannya apa bagi si yang punya produknya gitu ya? Karena aplikasinya jadinya aktivitas di dalamnya dipakai gitu ya. Aktivitasnya dipakai, banyak engagement, banyak aktivitas di dalamnya yang dipakai oleh user, terus secara nggak langsung usernya juga merasa senang dengan produknya ya, dan dia akan pakai terus untuk servisnya gitu. Ini contoh page. Nah, ini leaderboard ya, leaderboard, performance graph. Sebenarnya untuk gamification nggak harus game gitu ya. Dalam arti di dalam aplikasinya itu secara nggak langsung ada gamificationnya juga bisa. Kalau teman-teman lihat di Duolingo ya, nah oke, next, kita next dulu. Nah, how to level up your gamification. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya di gamification kita. Biar gamifikasi kita lebih engaging and effective. Nah, kita bisa lakukan personalized goals and reward ya. Kita kasih reward yang berdasarkan dengan individunya. Seperti contoh, kalau di e-commerce yang warna oranye kan kita redeem bebas, kita mau redeemnya apa perlunya, diskon atau potongan harga untuk toko-toko tertentu kan, dan lain-lain. Terus storytelling and narrative. Nah, ini kesannya ini hal yang mudah gitu ya, misalnya, tapi jarang dilakukan. Padahal storytelling ini impact-nya tuh besar di dalam suatu produk atau aplikasi ya. Kalau ada storyline-nya itu lebih captivating ya, lebih interesting. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kita unlock path atau level-level tertentu gitu ya. Kita misalkan contoh, kalau main game aja, dia kan ada ceritanya gitu ya. Ceritanya mungkin makin lama dia dramatis gitu ya, atau misalkan dia unlock a new apa, misalkan dia bisa customize gitu avatarnya, kalau misalkan dia unlock apa dengan cara mengumpulkan poin misalkan seperti itu. Atau yang lainnya adalah karakter development. Jadi seperti apa ya, seperti Pokemon ya mungkin ya. Pokemon dia kan berubah gitu ya, berevolusi menjadi lebih bagus lah gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi ada karakter development di dalamnya. Contohnya lainnya misalkan kalau main game kita kan ada kayak penulisan masih baru gitu ya. Lama-lama dia advance, intermediate, dan lain-lain. Nah, itu menjadi spesial sendiri bagi si penggunanya atau pemainnya gitu. Nah, apalagi kalau misalkan bisa
pamerkan ke orang lain, ke sosial media lain. Nah, ada lagi di sini social and competitive environment ya. Nah, ini contohnya tadi kita bisa share kepada teman-teman kita yang lain di sosial media, atau kita bisa bermain secara tim gitu ya. Kan kalau bermain secara tim juga seru gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa progress tracking and feedback. Nah, ini trackingnya harus jelas, progress bar-nya, checklist-nya, journey-nya seperti apa, dan biasanya ada instant feedback-nya. Oke, challenge and surprise rewards. Nah, ini mungkin ada reward yang berbeda dari reward yang atas. Jadi rewardnya lebih ke misalkan random atau secret level atau hidden achievement. Nah, seperti itu. Kalau dulu saya suka main game, dia tuh kayak ngumpulin material gitu. Nah, material gitu nanti saya bisa tukar jadi misalkan sesuatu hal gitu ya. Nah, seperti contoh kayak kalau misalkan kita mau redeem misalnya di game itu meja gitu ya, kita harus mengumpulkan material seperti kayu gitu ya, paku, hammer, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini ada lagi make failure a part of the journey. Jadi kegagalan itu biasa, natural ya. Nah, itu pasti akan terjadi di user kita. Nah, tapi gimana caranya kegagalan dalam suatu journey itu menjadi uh, improvement mindset bagi si user kita gitu ya. Jadi dia merasa ingin improve dirinya gitu ya. Tapi kita tidak membuat misalkan terlalu sulit. Ada kadang seperti ini, user atau pemain misalkan gamenya itu terlalu susah gitu ya, kita tidak bisa naik level gitu. Nah, gimana caranya agar si pemain atau user ini tidak pergi dari game kita? Kita bisa kasih misalkan dari segi live-nya gitu ya, misalkan ada banyak, ada 5 gitu, atau kita bisa kasih kesempatan dengan dia misalkan kasih apa sih namanya itu, kayak semacam item-item yang membantu dia gitu ya. Kalau teman-teman main ini apa, Candy Crush gitu ya, kadang kan ada level yang udah susah banget tuh. Nah, ada item-item yang bisa membantu kita untuk menang dalam level tersebut gitu. Jadi kita avoid atau avoid untuk discouraging mereka gitu ya. Jangan sampai mereka patah semangat dalam permainannya. Terus real world impact. Nah, untuk dunia nyatanya apa impactnya bagi mereka? Nah, contohnya misalkan kalau Duolingo kan kita learning ya, user kita menjadi lebih pintar gitu ya. Nah, kalau misalkan e-commerce, mereka real world-nya apa? Dapat diskon gitu ya. Mereka bisa redeem item yang mereka inginkan, misalkan diskon atau ke toko dapat potongan harga. Nah, misalkan contoh lain apa? Kalau untuk fitness dia jadi lebih sehat dan lain-lain. Jadi nggak cuma di aplikasi aja, tapi secara dunia nyata ada impact-nya. Seperti itu. What about UI UX? Nah, gimana nih kalau misalkan kita hubungkan dengan user interface dan user experience di gamification? Caranya kita improve. Apa yang kita improve di UI UX kita gitu ya. Kan kalau kemarin kan banyak kan UI UX gamification improve UI UX. Nah, kita dari segi UI UX-nya gimana cara improve gamification-nya?
ada beberapa hal yang kita bisa terapkan di sini ya. Contohnya adalah clear progress indicator ya. Contohnya misalkan dari visualnya, milestone-nya itu jelas. Contohnya progress bar ketika dia level up ya, checkpoint-nya, terus milestone-nya. Nah, dari segi milestone markers-nya kita coba breakdown lagi ya. Jadi yang lebih kecil-kecil achievement steps-nya. Nah, ini misalnya contohnya saya kemarin coba yang Duolingo ini, yaitu sebenarnya dalam satu button ini tuh di dalamnya masih ada beberapa tahapan lagi gitu ya. Jadi nggak sekaligus banyak gitu. Nah, harus jelas untuk progress indicator-nya. Terus engaging onboarding experience. Nah, ketika onboard ini kan dia itu baru memulai ya. Gimana caranya kita untuk agar si usernya itu yang baru pertama kali main itu memahami produk kita gitu. Nah, kita bisa lakukan lebih tampilannya tuh lebih menyenangkan atau alurnya itu lebih menyenangkan gitu ya, tanpa merasa user kita tuh loadnya tuh bebannya tuh berat. Nah, ini kita bisa gunakan story driven introduction juga gitu ya, untuk membantu gamified journey-nya, terus merasa si usernya itu terkonek dan terinvestasi dari awal ketika pakai si produk kita gitu. Nah, ini contoh Duolingo ya, ini dia ada yang cerita. Jadi ketika kita klik, dia tuh kayak cerita aja gitu dalam bahasa. Ini saya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris seperti itu. Jadi menyenangkan gitu. Nah, di sini juga onboardingnya juga dia kayak ngasih beberapa pertanyaan terlebih dahulu gitu. Jadi kita warm up dulu sebelum pakai produknya. Okay, next. Incorporate subtle interactive feedback. Ada pertanyaan ya? Suaranya nggak masuk soalnya. Ada pertanyaan kah, Dwi? Soalnya tadi ada suara, cuman nggak masuk. Oke, kalau ada pertanyaan, tolong di chat ya. Takutnya saya nggak ini, soalnya suara nggak muncul. Oke, berikutnya interactive feedback. Nah, di sini dikasih micro animation sama vibration and sound. Contohnya misalkan kalau misalkan kalau teman-teman main Candy Crush tuh, ini kayak ada suaranya gitu kalau kita setiap mencocokkan gitu ya. Terus micro animation ada semacam animasi kecil setiap kita melakukan sesuatu yang misalkan benar atau berhasil, dia appreciate misalkan gitu ya, atau kita gagal atau salah, nah dikasih micro animation juga, jadi bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah ya, dan lebih menyenangkan gitu. Kadang itu jadi sebuah branding juga bagi suatu uh, produk gitu ya, jadi kayak ada ciri khasnya seperti itu. Kadang ada yang pakai lagu gitu ya, jadi lebih menyenangkan dan lebih semangat mainnya. Nah, ini contohnya misalkan yang di Duolingo ini dia ada micro animationnya, misalkan kalau 5 kali berturut-turut benar, dia muncul nih si Owl ya, ngasih tahu 5 kali berturut-turut benar gitu ya, dia muncul seperti itu. Micro animation yang atas itu Shopee kalau nggak salah. Personalized experience. Nah, ini customable avatar and theme ya. Ada beberapa produk ya atau aplikasi di mana tuh kita bisa customize avatar kita sesuai dengan kitanya gitu.
apa, mau dimiripin sama kitanya, atau mungkin kreativitas kitanya mau seperti apa. Nah ini customizing avatar, themes, or badge. Badge kalau nggak salah jarang ya kita kalau untuk di customize. Biasanya kalau badge itu dia udah ditentukan gitu ya. Jadi sehingga dia merasa apa? Dia merasa dia itu personalized banget bagi dia gitu ya. Karena kan user itu kadang ingin merasa dibedakan dengan user lain gitu ya. Karena apa yang disukai orang lain belum tentu kita sukai seperti itu. Personalized challenge and goals. Nah, ini contohnya apa? Di sini ada di sebelah kanan ada contoh Duolingo. Apa target belajar harianmu? Nah, mungkin saya tipenya itu yang santai, tidak mau terlalu apa strict belajarnya. Saya maunya santai aja, nggak serius. Kan saya buat notifikasinya 20 menit per hari, mungkin saya nggak pakai produknya karena goal saya, tujuan saya bukan itu gitu ya. Jadi dia personalize dulu nih, kamu targetnya apa. Nah ini juga saya ditanya di Duolingo tuh untuk apa gitu, untuk traveling kah, untuk belajar kah, untuk apa, belajar bahasanya atau lainnya gitu ya, seperti itu. Kadang ada beberapa user yang mungkin ingin cepat aja gitu ya, ingin cepat, tidak mau di custom personalize juga tidak masalah, makanya dia kasih opsi lainnya gitu. Nah sini seperti itu, oke. Okay. Lagi clear and intuitive navigation. Nah, navigasinya harus jelas. Make sure leaderboardnya, challenge-nya, progress-nya terutama ya. Simplify multi-step proses. Nah, ini step by step-nya dikecilin seperti itu. Karena kalau misalkan dia merasa udah terbebani, dia udah tidak mau menyelesaikan. Nah, rewarding visual and interaction dulu. Nah, ini rewarding misalkan dari yang belum ada nih, saya belum ada rencana nih. Nah, kalau ada rencana gimana gitu unlockingnya, atau misalkan unlocking poin gitu ya, badge dan lain-lain. Nah, progressive disclosure. Di sini kita bisa integrate ke sosial sama ke kompetitif elemen. Nah, kalau misalkan kita ada teman bermainnya, ya itu akan lebih seru. Makanya kenapa kita kalau misalkan gamification, kita coba untuk dikoneksikan dengan teman-teman kita gitu ya. Ini contohnya kontak ya, kontak menemukan teman-teman yang juga belajar di sini gitu ya, di Duolingo. Kadang kita bisa teammate dan lain-lain. Nah, kegunaannya apa kayak gini? Biasanya itu pemain atau user ingin memperlihatkan kehebatan mereka gitu ya, mau pamer gitu ya, pamer mereka lebih jago dari siapa, atau mungkin ya seperti itu ya, atau mungkin dari segi misalkan ada item-item yang teman-teman kita nggak punya, kita punya gitu ya, kita bisa lihatkan profil kita, avatar kita, dan lain-lain. Provide meaningful and dynamic rewards. Ini contohnya badge ya. Terus buatlah achievement itu terasa unik. Nah, contohnya seperti yang fitness tadi ya, dia tuh unik-unik. Ada yang misalkan berapa menit sekali gitu ya, olahraganya, badge-nya, terus apakah dalam 1 minggu mereka olahraga atau enggak. Nah, terus rewards-nya berdasarkan si personalize itu, user behavior-nya.
Ya, contohnya yang tadi ya, yang Shopee misalkan, e-commerce dapat diskon, mungkin mereka nggak butuh diskon, mereka mungkin butuhnya yang lain gitu ya. Rewardnya rewardnya bisa kita atur dari sistemnya sesuai dengan personalize mereka, atau kita bisa aturnya mereka yang milih aja rewardnya seperti itu. Terus kita test and iterate, A/B testing, elements. Nah ini contohnya kenapa digunakan di gamification, A/B testing. Misalkan dia mempergunakan gamification kita ketika tampilan kita tuh seperti apa gitu ya. Contohnya misalkan apakah dia gunakan ketika gamification kita terlihat atau tidak terlihat gitu, atau ada visual cue-nya atau tidak. Contohnya misalkan salah satu e-commerce dia sebenarnya ter terhidden gitu ya, gamenya tuh terhidden. Nah sebenarnya saya sulit mencari game tersebut. Nah tapi ada suatu grafik visual dari game tersebut ya, gamification tersebut yang muncul di dalam aplikasi tersebut. Jadi tinggal saya klik gitu lah. Tapi kalau misalnya saya mau cari gamenya di mana itu sulit sebenarnya. Mungkin saya harus klik itu dulu. Nah itu salah satu alur ya mereka gitu, salah satu alur mereka yang mungkin berhubungan sama marketingnya ya, bisnisnya seperti itu. Jadi kita datang dulu ke halaman Streak gitu ya. Kita udah berapa kali udah login hari ini atau belum gitu. Baru diarahkan mau menambah poin lagi nggak? Nah diarahkan ke gamenya seperti itu. Nah itu salah satu A/B testing gamification contohnya. Gather feedback, use in-app feedback, prompts, or analytics to understand what user enjoy about the gamified elements and refine based on real data. Tapi ada misalkan gamification mungkin sebenarnya gamenya itu berat gitu ya, berat terus sedikit membebani usernya. Tapi karena mereka butuh ya, pemainnya atau usernya mungkin butuh rewardnya kali ya, makanya dimainkan seperti itu. Ada yang seperti itu, kita bisa minta feedbacknya. Nah kalau misalkan dapat feedbacknya, kita lakukan apa ya, kita coba memperbagus dari mungkin segi tampilan atau UX kita. Nah kan tadi kita udah bahas beberapa ya, gimana caranya membuat gamification itu lebih menarik, mengimprove gamification-nya. Terus kita udah bahas dari segi UI UX-nya. Nah, bisa nggak kita combine ke UX Flow? Nah ini yang mau saya bahas. Nah dari segi, sebelum itu di sini ada beberapa teman-teman yang bukan dari UI UX ya. Jadi di UI UX itu ada yang namanya UX Law. Nah UX Law ini ada beberapa gitu ya, ada banyak. Cuman hari ini saya nggak bahas semua. Intinya adalah kalau kita mau improve dari segi UI UX, kita bisa menerapkan beberapa UX Law di sini gitu ya. Nah, makanya kenapa UI UX itu sangat memperhatikan si user experience-nya. Kita kalau misalkan kita bingung gitu ya, kita bisa kembali lagi ke si UX Flow gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, gimana ya saya membuat aplikasi yang user friendly dan nyaman digunakan oleh pengguna, kita bisa gunakan UX Flow. Nah terapinnya gimana? Kan UX Flow itu ada berbagai macam pengertian ya, dan ada berbagai macam hal yang bisa
dikasih tahulah tahapan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang berhubungan dengan si UX Law tersebut. Nah, contohnya misalkan di sini ada aesthetic usability effect. Nah, ini dari segi desainnya. Kalau misalkan desainnya pleasing atau menarik, biasanya itu lebih termaafkan dan user merasa itu lebih bisa digunakan, gitu ya. Jadi ketika ada tampilan yang meyakinkan ya, terkesannya tuh kredibel jadinya. Kesannya orang yang mau menggunakan untuk pertama kali, oh dia yakin dari segi tampilan ini bagus gitu. Padahal dia belum pakai. Nah, dari segi aesthetic usability effect, nah untuk gamification, apa yang kita lakukan? Buat appealing visual to increase engagement. Jadi kita buat visualnya itu menarik. Apalagi yang namanya game ya. Game itu harus menarik. Kalau nggak menarik, biasanya jarang digunakan. Nah, terus intuitive and eye-catching design element. Nah, kenapa makanya kalau misalkan desain-desain di game itu lebih emphasis ya, lebih berbeda. Dan dia tuh kadang ada ceritanya atau lebih ke karakternya gitu ya di dalam desain-desain, atau dari segi item-itemnya itu juga sebenarnya ada ceritanya, jadi lebih eye catching dan menarik. Minimalism in visual hierarchy. Nah, dari segi layouting ya, hierarkinya itu lebih dipermudah. Ada biasanya kan game itu kan gamification yang ada di aplikasi itu bukan game-game yang berat gitu ya. Kita coba sederhanakan. Visual feedback to reinforce action. Nah, ini kayaknya sering banget muncul ya, feedback gitu. Dari tadi kita bahas. Jadi feedback itu sangat penting gitu ya. Jangan sampai kita punya button-button yang mungkin call to action button tapi tidak ada feedback gitu ya. Personalized and visually pleasing progress indicator. Nah, progress indicator. Apalagi kalau kita belajar. Nah, kalau misalkan kita belajar tapi nggak tahu progres kita di mana, akhirnya di mana, kita akan bosan gitu ya dengan mempelajari learning tersebut. Tapi kalau misalkan progress indicatornya itu jelas, misalkan kamu tinggal dua silabus lagi untuk mendapatkan badge gitu. Wah, pasti kita akan merasa termotivasi untuk mainnya. Lagi create an emotional connection through aesthetic. Emotional connection. Misalkan contohnya dari karakternya ya, dia mencerminkan kita banget gitu ya. Sehingga kita merasa ada kesamaan atau keterikatan. Nah, ini ya pembahasannya intuitive and eye-catching design element. Ini kalau di Duolingo ini menarik-menarik desain elemennya. Ada beberapa karakter, sangat warna-warni gitu ya. Icon-iconnya lucu. Dia bisa digunakan untuk umur yang usianya muda, remaja, dewasa. Kalau menurut saya, soalnya bukan tampilan yang susah tampilannya. Notifikasi atau interaction-nya juga jelas, menarik. Nah, ini misalkan kalau misalkan dari sini dia tuh nggak muncul warnanya, mengidentifikasi kalau belum terpenuhi yang pertamanya gitu ya. Di sini kan ada beberapa level gitu. Personalized and visually pleasing progress indicator. Nah, nggak hanya feedback, tapi personalized selalu muncul di UI UX. Ini sesuatu hal yang trending gitu ya, tren di UX tuh sebenarnya personalized. Orang tuh suka hal-hal yang personalized gitu.
Sini ada unique progress bar, animated goal completion. Nah ini contohnya dia 10 kali berturut-turut, 5 kali berturut-turut, dia ada animasinya ya, micro animationnya. Terus di sini ada jawaban saya benar gitu kan, tapi dia ngasih tahu ada jawaban lain nih gitu ya, seperti itu. Jadi nggak buat apa ya, nggak buat mati gitu ya, reaksinya, feedbacknya. Nah di atas ada semacam indikator berapa lama lagi saya selesai gitu ya. Kadang ada yang user tuh tidak sabar untuk menyelesaikan sebuah silabus. Nah contoh kan goals, makanya kan goals goals si user kita tuh berbeda-beda ya. Ada yang untuk beneran dia mau belajar santai, ada yang dia mau dapat misalkan sertifikat gitu ya, dan lain-lain. Di emotional tadi udah saya bahas ya, karakter, avatar yang udah customize. Nah, ada lagi di sini salah satu UX flow juga, flow. Flow ini bisa kita terapkan di dalam gamification. Nah, ini adalah dimana si usernya itu merasa immerse atau benar-benar terkoneksi, benar-benar apa ya namanya, kalau main game tuh ini banget lah, seperti masuk ke dunia gamenya gitu loh. Jadi terasa engagementnya tuh dapat banget. Fully immersed, absorb, dan motivated di dalam suatu experience, gamified experience-nya. Nah, ini contohnya adalah balance challenge with skill level. Ya, ini kita bisa membuat level-levelnya itu berdasarkan kemampuan si usernya. Jadi dia tidak merasa di awal level awal aja itu udah merasa berat gitu ya, atau susah, sulit levelnya. Makanya kalau level-level awal itu dibuat mudah dulu ya, barulah sulit. Nah, atau berdasarkan si performance dari si usernya. Contoh misalkan fitness ya, mungkin dia hari ini semangat, besok nggak semangat gitu ya. Nah gimana caranya biar si aplikasi fitness ini menyemangati si user agar terus olahraga gitu ya. Mungkin kasih challenge-nya, mungkin kalau misalkan dia lagi nggak semangat hari ini yang mudah-mudah gitu ya, berdasarkan si performance-nya si usernya. Define clear achievable goals. Nah di sini ada misalkan milestones-nya di breakdown yang small, terus yang lebih mudah untuk dicapai goals-nya, seperti itu. Offer immediate and meaningful feedback ya, real time progress indicator, terus di celebrate ya. Contohnya tadi micro animation, kalau setiap task dan goals itu ada animasinya lah, ada suaranya, atau mungkin ada lagunya, dan lain-lain. Nah, reduce distraction for deep focus. Ini kita gimana caranya jangan sampai user kita ke distract yang lain gitu ya. Fokus ke apa yang kita ingin usernya itu lakukan. Seperti itu. Atau user itu tujuannya apa sih awalnya. Jadi tetap difokusin. Misalkan contohnya saya pasang aplikasi belajar bahasa, saya ingin belajar bahasa tersebut gitu kan. Misalkan untuk travel. Nah, ada mungkin hari-hari di mana saya mulai malas gitu ya. Saya tinggalkan beberapa hari. Nah, dia gimana notify saya sehingga saya balik lagi ke aplikasinya. Encourage intrinsic motivation
ya. Ini contohnya personalized reward ya, sama. Incorporate flow-based feedback loop. Nah, ini contohnya, yaitu misalkan ada suatu level yang sulit ya, mungkin mereka udah berkali-kali coba kok nggak bisa ya lewat level ini. Kita gimana dari segi pengembang produknya, apa yang bisa kita bantu user kita untuk melewati level tersebut? Apa kita kasih sebuah item kah, atau uh, bisa skip level, atau kita kasih hint dan lain-lain. Terus enhance engagement with social flow elements ya, ini ya, kolaborasi or friendly competition, show visible progress comparison. Ini ya, balance challenge with skill level. Nah, ini di Duolingo saya ditanya di awal, kamu intinya adalah kamu udah bisa bahasa Inggris tersebut udah level apa, udah bisa sampai komunikasi dan lain-lain, intinya gitulah. Jadi dipersonalize sama level skill kita tuh ke level mana gitu. Nah, ini setelah ditanya-tanya terus ikut beberapa kuisnya, dia bilang kita mulai dari bagian 3 gitu ya. Mungkin dia kasih levelnya itu yang di bawahnya juga gitu ya, jadi tidak terlalu sulit. Reduce distraction for the focus day, ini ya contoh-contohnya ya, dia menotifikasi kita. Nah, ada lagi Hicks Law. Hicks Law ini salah satu UX law yang dimana kalau misalkan terlalu banyak pilihan, suatu terlalu kompleks gitu ya, biasanya membutuhkan waktu si usernya untuk membuat sebuah keputusan. Nah, gimana caranya kita sebagai pengembang untuk mempermudah user untuk memilih atau membuat sebuah keputusan? Nah, kita bisa limit choices-nya ya, pilihannya kita limit ya, kita lebih sederhanakan. Terus kita nah, contohnya misalkan jangan terlalu menaruh banyak misalkan reward gitu ya, badge atau point level leaderboard dalam satu kesatuan tampilan. Tapi kita coba pecahkan atau mungkin kita kategorikan gitu ya. Jadi mungkin ada badge-badge yang belum muncul kalau misalkan kita belum menyelesaikan badge di awal, seperti itu. Ada level-level yang, makanya kan kenapa kalau level itu nggak semua ditampilkan. Paling di tampilan kita cuma beberapa level, naik lagi, muncul lagi level yang atasnya, seperti itu. Karena kalau misalkan terlalu banyak yang ditampilkan, user kita juga merasa bebannya terlalu tinggi gitu ya. Oh, levelnya banyak banget nih, gitu ya, kapan selesainya, seperti itu. Nah, kita coba juga bisa untuk apa mereka incernya apa gitu ya, apa rewardnya dan lain-lain, seperti itu. Kita bisa lebih highlight. Use progressive disclosure for complexity. Nah, ini kita bisa yaitu ya dari levelnya kita bisa sesuaikan, personalize, terus kita fitur-fiturnya bisa kita pecah. Maksudnya misalkan kalau orang baru main gitu ya, nggak semua manual kita kasih lihat gitu ya, tapi bisa kita pecah-pecah ketika dia mencoba main, ketika dia klik baru muncul. Nah, ini tasnya apa aja gitu di dalam permainan itu di highlight. Terus kita mau call to actionnya apa gitu ya, apakah button kah apa gitu ya. Nah, simplify interface layout for gamified elements. Nah, ini layoutnya lebih kita
posisikan lebih mudah untuk dicari. Biasanya misalkan progress bar biasanya di atas, terus di navbar kita itu yang penting-penting gitu ya. Atau kalau misalkan dikoneksikan dengan aplikasi kita, mungkin bukan game ya. Maksudnya gamification itu bukan masuk ke game, tapi gamification-nya itu ada di aplikasinya. Nah, mungkin ada level. Misalkan saya di pelajaran ini udah level 5 gitu ya. Progress bar-nya jelas. Tapi itu di profile saya. Profile saya di suatu aplikasi tapi bukan di gamenya. Gitu. Provide clear default option. Nah, opsi-opsinya juga jelas ya. Misalkan start here atau apa. Jadi kasih semacam teks ya, teks kecil gitu. Nah, biasanya juga di awal permainan juga ada kayak tahapan-tahapan step-step apa yang kita harus klik dulu nggak sih? Kayak sebelum main game ini nih, coba dulu nih. Gitu. Sini ada limit notification overload. Jangan sampai karena terlalu banyak notifikasi. Makanya kadang saya kalau notifikasi misalnya mereka mau izin boleh kirim notifikasi nggak? Nah, biasanya saya suka uh, don't ask atau cancel gitu ya, karena saya tidak mau ada notifikasi gitu. Kadang ada yang mau notifikasi untuk permainannya, tapi ada yang tidak ingin gitu ya. Limit notification overload. Jadi mungkin yang harusnya ada banyak banget notifikasinya kita jadikan satu, atau mungkin yang nggak mau ada notifikasi ya udah gitu. Nah, ini contohnya streamline dari reward system ya. Ini contohnya Shopee ya kanan. Isi harian. Limit notification overload. Nah, ini contohnya would like to send you a notification. Nah, biasanya saya tidak allow gitu ya. Karena saya tidak mau ada banyak notifikasi di handphone saya. Prioritas essential notification, batch non essential notification. Kecuali saya ada goals, saya mau benar-benar belajar 1 minggu ini gitu ya. Saya benar-benar ingin semangati, ingin diingatkan oleh aplikasi tersebut, saya akan allow gitu. Nah, itulah fungsi notifikasi yang sebenarnya itu ya. Nah, ada lagi di sini ada UX Flow Paradox of the Active User. User never read manuals but start using the software immediately. Nah, ini saya banget nih. Saya jarang baca manualnya. Apalagi kalau aplikasi baru ya. Langsung pakai aja gitu. Nah, ketika main game juga saya juga maunya gitu. Saya coba sendiri aja gitu, nggak mau diarahkan. Nah, gimana caranya? Tapi kan sebenarnya jadinya miss gitu, dalam arti bisa jadi usernya atau pemainnya ada yang kelewatan gitu ya, cara mainnya salah, terus banyak lah gitu ya. Yang mungkin menjadi kerugian bagi si user itu sendiri. Nah, sebagai si pengembang produknya kan pengennya dia benar-benar paham mempelajari produk kita gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan secara nggak langsung? Nah, kita bisa membuat make onboarding seamless gitu ya. Nah, ini misalkan step by step, jadi lebih pendek penjelasannya. Terus kita bisa kasih reward yang simple-simple gitu ya. Jadi mereka dapat first batch-nya, misalkan first challenge yang mereka tuh selesai gitu ya. Nah, ada juga kadang kita tuh sebenarnya harus harus kita dipaksakan ngeklik gitu ya. Kita nggak bisa klik klik apa aset-aset yang lain. Kita hanya boleh ngeklik itu gitu. Kadang ada yang memaksakan gitu ya.
Tapi it's okay, boleh seperti itu. Kalau memang kita mengharuskan user kita uh, mempelajari itu gitu ya, mengurangi kompleksitas. Reward, exploration, and discovery. Nah ini yang paling disukai sama user ya, reward. Nah rewardnya ini mungkin kita kasih reward kalau misalkan dia menyelesaikan misi pertama, misi kedua, dan lain-lain seperti itu. Introduce gamified elements gradually. Nah ini secara bertahap elemen-elemennya. Jadi nggak semua ditampilkan dalam satu halaman gitu ya, dalam satu cerita. Mungkin ceritanya nanti beda gitu ya. Jadi step by step. Level base akses juga. Nah, contohnya misalkan kalau level 1 dia nggak bisa ke map yang lain gitu ya. Mungkin mapnya ada banyak nih menarik-menarik. Mungkin ada ditampilkan gitu ya. Nah, tapi karena dia masih level 1, dia nggak bisa ke map yang lain seperti itu. Atau dia nggak bisa menggunakan item tertentu dan lain-lain. Integrate goals and reward naturally, ya. Misalkan daily challenge, task, encourage social learning and community engagement, sama ya ini ya, social challenge sama community reward, team challenge, community goal. Nah, kalau kita perhatikan ya dari tadi yang muncul selalu kalau nggak feedback, reward ya, terus sosial, community. Nah, itu mungkin kita bisa lebih highlight ketika kita membuat gamification. Intuitive and self-explanatory interface. Nah, ini makanya kenapa kalau game itu dia banyak ikonnya, banyak asetnya, visualnya gitu ya, lebih menarik. Nah, feedback for every action sama. Nah, ini seamless. Nah, ini saya ditanya 7 pertanyaan sebelum memulai first lesson saya. Padahal di 7 pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang nanti saya belajar juga kayak gitu ya. Frameworknya, layoutingnya, dan sistem feedback itu sama sebenarnya. Cuman ini saya dikasih warm up dulu sama mereka agar mempelajari gimana cara kerja si aplikasinya tanpa saya sadari gitu ya. Nih, gamified elements gradually. Nah, ini contohnya juga nih. Ini saya baru main ceritanya, tapi saya harus klik itu gitu ya. Saya nggak bisa klik yang lain. Nah, ini juga biar saya belajar. Nah, ini contohnya. Level base access. Nah, ini saya nggak bisa akses level lain nih. Cerita, tanaman, Vikram nih, nggak tahu deh ini apa. Selesaikan semua level di atas untuk membuka ini. Saya nggak bisa unlock level lain, saya harus selesaikan level saya dulu gitu. Nah, feedback ya, ini feedback kalau saya berhasil, instant gratification, highlight the benefit of feature. Nah, ini saya dikasih semacam appreciation text ya, appreciation text. Nah, yang berikutnya adalah bentar. Yang berikutnya adalah Tesla Law. Di sini adalah the law of conservation of complexity. States that for any system there is a certain amount of complexity which cannot be reduced. Jadi di suatu sistem atau aplikasi atau produk pasti ada sesuatu yang kompleks atau tidak bisa kita sederhanakan gitu ya. Sistem itu kita nggak bisa sederhanakan atau journey itu tidak bisa kita sederhanakan gitu ya. Memang harus melewati tahapan itu gitu. Nah, gimana caranya kita mensiasati kalau misalkan di game itu ada suatu hal yang kompleks? Pertama, kita bisa automate complexity for effortless progress. Nah, contohnya misalkan
Kita bisa lihat dari behavior-nya, personalize-nya gitu ya. Beri contoh fitness, mereka kan harus olahraga dulu gitu ya, baru mereka mencapai suatu batch gitu atau suatu keberhasilan di aplikasinya. Nah, tapi kan itu sulit sebenarnya mungkin olahraga itu gitu ya. Nah, gimana kita buat si user kita itu semangat? Nah, seperti itu. Kita bisa sederhanakan step-nya mungkin ya. Atau mungkin uh, kita bisa kasih misalkan, oh nih contohnya misalkan kita login gitu ya. Login kan harus isi data terus. Mungkin kita bisa auto login gitu ya untuk aktivitas setiap harinya dan lain-lain seperti itu. Terus simplify multi-step test with clear pathway. Dengan step by step yang jelas gitu ya. Jangan terlalu membebankan di awal. Gunakan reward atau progress bar. Gitu. Handle complex calculation internally. Contohnya misalkan kita nggak usah apa ya, memunculkan gimana cara kita mengkalkulasi keberhasilannya gitu ya. Itu kan hal yang kompleks. Dimana user kita tuh sebenarnya nggak usah tahu. User kita taunya scoringnya itu langsung muncul aja gitu ya. Untuk penghitungannya kita nggak usah tahu gitu ya, karena itu kan sesuatu yang kompleks. Nah, kita bisa kasih leveling gitu ya. Kita misalkan bronze, silver, gold, misalkan level 1, level 2, level 3, dan lain-lain. Hide complex gamified mechanic in user-friendly interface. Nah, kalau misalkan interface-nya user-friendly, ya, meminimalisir kalau si game itu sebenarnya kompleks gitu ya, atau sulit sebenarnya. Tapi karena kita buat interface-nya itu lebih nyaman gitu ya, lebih mudah dimengerti, dari detail-detailnya tuh dari segi gambar deh, dari segi desain asetnya, visualnya. Misalkan contohnya kita mencari apa? Misalkan kita mencari uh, mencari misalnya kita mencari peta lah gitu ya. Nah, di asetnya itu gambarnya mapnya gitu ya, petanya. Jadi kita tahu, oh ini map gitu, seperti itu. Nah, ini visual progress mapping juga ya, multi-step challenge-nya, checkpoint, automate feedback and achievement display. Sama ya, di feedback, minimize choice for user engagement. Nah, ini kita kurangi pilihan-pilihannya. Contohnya seperti yang Hixrow tadi ya. Kita coba melimitasi opsi-opsi yang ada gitu ya. Mungkin kita berdasarkan progres mereka atau personalize mereka seperti itu. Ada lagi provide meaningful summaries of complex information. Nah, ini dulu sempat ada ya, kalau teman-teman beli makanan online kan dia kayak ada summaries untuk yang per tahunnya tuh. Kita biasanya pesan apa, yang paling sering dipesan gitu ya. Terus apalagi tuh isinya waktu itu. Seberapa sering kita pesan, terus kita pesannya itu jam-jam berapa, itu tuh dikasih tahu dalam bentuk visual gitu ya. Padahal itu informasi yang kompleks. Dalam 1 tahun itu nggak mungkin lah kita ditampilkan informasi setiap harinya dan jamnya kan, tapi dibuatnya itu secara visual atau grafik sehingga uh, mudah untuk dibaca sama si user kita gitu ya. Dan kadang ada
dikasih semacam kayak cerita juga nggak sih gitu di dalam suatu summary itu. Tunggu sebentar ya, cas dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Next. Nah, ini untuk contohnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Isya, raise hand atau ke klik. Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh di chat juga ya, kalau misalkan suaranya nggak masuk. Ini saya sambil terusin. Ini contohnya complex calculation internally. Nah, kemarin itu saya ada yang salah, terus dikasih koreksian yang benar tuh apa gitu. Nah, saya juga nggak tahu mereka kalkulasi keberhasilan saya seperti apa. Saya terima jadi udah berhasil aja seperti itu. Ini provide meaningful summaries of complex information. Nah, ini contohnya saya harus menyelesaikan banyak pelajaran sebenarnya untuk berkompetisi di papan skor. Tapi dia ngasih informasi yang lebih mudah. Selesaikan 9 pelajaran untuk mulai berkompetisi di papan skor misalkan gitu. Sebenarnya lebih ke ini juga ya, lebih ke UX writing kita juga untuk mempermudah user memahami detail informasi yang kita mau berikan. Ada lagi di sini UX law Zeigarnik effect. People remember incomplete or interrupted tasks better than completed tasks. Jadi user kita itu biasanya mengingat hal-hal yang belum diselesaikan dibandingkan yang sudah selesai. Nah, gimana caranya kita membantu user kita, menyemangati user kita untuk menyelesaikan tes-tesnya? Ada juga salah satu UXL juga yang dimana di awal dan di akhir itu lebih berkesan, gitu ya. Dan bagian-bagian penting dari suatu journey itu lebih berkesan dibanding keseluruhan journey dari si aplikasi. Contohnya kalau misalkan ada satu kesalahan di journey, mereka tuh lebih mengingat kesalahan kita dibandingkan satu journey kita seperti itu. Ada UX Law seperti itu, tapi saya nggak bahas di sini. Ini hanya beberapa UX Law aja. Kita bisa menggunakan, nah untuk Zeigarnik Effect ini kita bisa menggunakan progress bar ya, incomplete test. Terus kita kasih reminder notification. Bisa kasih visual gap ya dengan habit streak. Atau reward ya, reward sebenarnya lebih lebih menarik. Terus ada lagi highlight incomplete collection or series long term into incomplete steps. Ini coba kita lebih jabarkan step-step kita. Nah, dan lain-lain. Mungkin ada contohnya di sini. Nah, ini ya. Encourage habit streaks with visual gaps. Nah, ini. Kan ini di Duolingo, ini di Shopee nih. Akan kembali ke nol jika tidak berlatih besok. Hati-hati. Ada yang sini check in untuk dapat 100 koin. Nah, biasanya ini lebih menarik gitu karena mendapatkan reward. Highlight incomplete collection or series ini saya belum incomplete ya. Jadi saya tidak tahu rencana-rencananya batch-batchnya seperti apa. Nah, caranya gimana biar saya tahu saya harus selesaikan gitu ya. Create cliffhanger with time challenge. Nah, ini kalau misalkan dia limited event gitu ya, atau ada countdown-nya nih, ada countdown event weekly contest nih, 2 jam lagi.
Nah, ini ada lagi misi harian. Kalau misalkan ada event-event tertentu tuh biasanya lebih dikejar. Nah, contohnya waktu itu saya pernah main game apa ya? Game gamenya itu dia itu ada event-eventnya seperti contoh lagi musim apa sekarang, misalkan hmm, summer ke musim dingin. Nah, itu tuh tampilan si user interface-nya game itu berubah gitu ya. Jadi misalkan lagi musim dingin, lagi salju, terus avatar saya bisa beli barang-barang item di mana baju-bajunya tuh baju-baju musim dingin, tapi cuman ada di waktu tertentu. Misalkan dalam 1 bulan dia eventnya gitu ya. Atau eventnya itu lagi ulang tahun si produknya gitu ya. Jadi sehingga dia itu kayak baju-bajunya baju-baju ikonnya mereka misalkan seperti itu. Itu biasanya juga menarik dan biar game kita tuh nggak monoton. Nah, misalnya weekly challenge juga ini ya menarik gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah selesai? Jadi inti dari workshop webinar hari ini adalah kita bisa mengimprove sebenarnya apapun ya dengan UI UX gitu. Salah satu contohnya adalah gamification. Nah, gamification pun bisa mengimprove UI UX. Dan gamification pun itu sekarang juga lagi trending di mana-mana. Misalnya kalau ada gamificationnya itu pertama lebih menarik ya, lebih eye catching, engagementnya ada, dan flow-nya tuh ke usernya tuh dapat seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat suatu produk, aplikasi, nah teman-teman bisa menerapkan gamification seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu pertanyaan kita foto dulu. Boleh teman-teman on cam? Silakan teman-teman boleh on cam sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman bisa share. Teman-teman uh, gamification yang teman-teman sukai itu apa? Di aplikasi apa? Nanti teman-teman jawab ya, kita foto dulu. Silakan teman-teman on cam. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih boleh off cam. Nah, menjawab pertanyaan saya tadi, gamification apa? Gamification apa atau di aplikasi apa yang teman-teman gunakan? Yang menurut teman-teman menarik? Ada yang bisa jawab? Atau ada yang nggak pernah menggunakan gamification? Kamu udah banyak ya.
Oke, rata-rata main Duolingo juga ya, pakai Duolingo juga. Shopee di sini banyak yang main. Nah, eh biasanya teman-teman main gamenya karena apa? Main gamification-nya karena apa? Tokopedia pernah ada Bu, si Orange. Terkait gamification-nya dikirain ke media pembelajaran yang membuatnya diajar berbasis game atau gamification. Oke, karena mendapatkan reward. Oke, nah ini ya, butuh voucher Bu sebelum check out main game dulu. Jadi teman-teman banyak yang pakai ya. Mungkin dulu teman-teman nggak sadar sebenarnya itu gamification gitu. Ada yang aplikasi-aplikasi tertentu dia tuh hidden ya. Jadi tanpa kita sadari itu sebenarnya gamification. Seperti itu kayak medal ya, level-level itu tuh udah termasuk gamification. Leaderboard. Padahal kita sebenarnya lagi ada di aplikasi belajar gitu, nggak ada gamenya sebenarnya. Cuman itu sebenarnya kita masuk ke dalam game. Oke, ada pelajaran lagi. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, berarti itu aja ya untuk hari ini, teman-teman. Terima kasih semuanya. Ada lagi mau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau gitu terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.